masuk ke modul yang ke-8, yaitu evaluasi pembelajaran IPS di SD. Kegiatan belajar yang pertama yaitu merancang dan menyusun alat evaluasi dalam pelajaran IPS. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi atau penilaian yaitu suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Aspek yang dinilai dari kedua program itu ada dua macam, tingkat keberhasilan dan tingkat efisiensi pelaksanaan program. Ada 3 istilah yang sering digunakan secara rancu sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran, yaitu suatu kegiatan untuk mendapat informasi atau data secara kuantitatif. Kedua, penilaian atau evaluasi, yaitu kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program telah berhasil dan efisien. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu tindakan yang diambil oleh seseorang atau lembaga berdasarkan data atau informasi yang telah diperoleh atas dasar pengukuran dan penilaian. Kemudian ada 10 prinsip penilaian menurut Sapria dalam Effendi Ridwan 2009.2.402-403. Yang pertama yaitu valid atau sahih, yang kedua andal atau reliable, yang ketiga objektif, yang keempat adil, yang kelima terpadu, yang keenam terbuak, yang ketujuh menyeluruh, yang kedelapan sistematis, yang kesembilan akuntabel, yang kesepuluh beracuan kriteria. Kemudian merancang alat evaluasi atau tes. Tujuan tes dapat dipakai untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam pokok bahasan atau subpokok bahasan tertentu setelah materi dikerjakan. Kemudian penyusunan kisi-kisi tes harus dibuat sebelum seseorang membuat atau menyusun tes. Kisi-kisi merupakan rambu-rambu ruang lingkup dan isi soal yang akan diujikan. Kemudian menyusun alat evaluasi atau tes. Langkah-langkah dalam menyusun soal. Yang pertama harus dibuat indikator tes atau TIK. Langkah yang pertama yaitu memiliki kompetensi dasar. Kemudian langkah yang kedua yaitu memiliki materi pokok atau hasil belajar dan indikator materi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membuat indikator tes atau TIK. Menulis soal berdasarkan indikator tes yang telah dibuat. Kriteria indikator tes yang baik yaitu membuat ciri-ciri dari kompetensi dasar, kemudian membuat satu kata operasional. Kegiatan belajar yang kedua yaitu merancang dan menyusun alat evaluasi hasil belajar IPS aspek kognitif. Yang pertama yaitu pengertian aspek kognitif. Aspek kognitif yaitu subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai tingkat yang paling tinggi yaitu evaluasi. Kemudian aspek kognitif dalam evaluasi hasil belajar mempunyai 2 tingkatan. Yang pertama evaluasi yang mempunyai tingkatan lebih rendah, yang kedua evaluasi yang mempunyai tingkatan lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu merancang alat evaluasi hasil belajar. Dalam merancang alat evaluasi, terlebih dahulu kita harus merancang alat evaluasi tersebut. Kurikulum yang harus dipelajari yaitu yang pertama kompetensi dasar, yang kedua materi pokok atau hasil belajar, kemudian yang ketiga indikator pada kurikulum untuk memateri hasil belajar. Kemudian yang ketiga menyusun alat evaluasi hasil belajar aspek kognitif. Untuk siswa sekolah dasar, aspek kognitif yang dipilih cukup yang mempunyai tingkatan lebih rendah seperti berikut. Yang pertama yaitu evaluasi yang mengungkap pengetahuan, kemudian yang kedua evaluasi yang mengungkap pemahaman, dan yang ketiga evaluasi yang mengungkap penerapan. Kemudian kegiatan belajar yang ketiga yaitu merancang dan menyusun alat evaluasi tentang nilai dan sikap sosial. Pengertian nilai dan sikap sosial yaitu nilai dan sikap sosial terjadi apabila ada interaksi sosial antar seseorang dengan orang lain, dengan kelompok atau antar kelompok. Kemudian kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk. Yang pertama antar orang atau perorangan, yang kedua antar orang per orang dengan kelompok masyarakat, kemudian yang ketiga antar kelompok dengan kelompok. Poin berikutnya yaitu merancang alat evaluasi nilai dan sikap sosial. Dalam merancang alat evaluasi perlu dipelajari kurikulum sekolah seperti yang pertama kompetensi dasar atau kemampuan mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota keluarga. Kemudian yang kedua materi pokok yaitu kedudukan dan peran anggota keluarga. Kemudian yang ketiga hasil belajar yaitu menceritakan kedudukan anggota keluarga, dan yang terakhir indikator materi
yaitu menceritakan peran anggota keluarga. Kegiatan belajar yang keempat yaitu merancang dan menyusun alat evaluasi keterampilan IPS. Keterampilan IPS adalah beberapa kemampuan baik fisik maupun mental di bidang ilmu pengetahuan sosial. Menurut Koni Semiawan, ada 9 keterampilan mendasar dalam proses berpikir dan berkarya di bidang ilmiah. Yang pertama yaitu mengobservasi atau mengamati, yang kedua membuat hipotesis, yang ketiga merencanakan penelitian atau eksperimen, kemudian mengendalikan variabel, kemudian menginterpretasi atau menafsirkan data, yang keenam menyusun kesimpulan, dan yang ketujuh meramalkan, kedelapan menerapkan, kemudian yang kesembilan mengkomunikasikan. Poin yang kedua yaitu merancang evaluasi keterampilan IPS. Ada beberapa hal yang akan dipelajari pada kurikulum SD kelas 5 semester 2. Poin yang pertama yaitu kompetensi dasar, yaitu kemampuan memahami kemampuan keragaman, ketampakan alam dan buatan di Indonesia. Yang kedua yaitu materi pokok, yaitu kemampuan alam dan buatan di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu hasil belajar dan indikator materi. Poin selanjutnya yaitu cara menyusun alat evaluasi keterampilan IPS. Ada beberapa hal juga yang akan dipelajari pada kurikulum ini. Yang pertama yaitu materi pokok meliputi penduduk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian hasil belajar dan indikator materi yaitu mengidentifikasi keadaan penduduk di Indonesia, kemudian mendeskripsikan peran dan tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga indikator tes atau bahan pelajaran dan penjabaran atau pengembangannya. Dan yang terakhir yaitu menentukan materi meliputi menyusun indikator tes dan memilih keterampilan IPS yang akan diungkap. Kemudian saya akan melanjutkan ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa isi modul? Pada modul ke-8 ini dibahas tentang cara merencanakan dan menyusun alat evaluasi pembelajaran IPS di sekolah dasar. Kemudian kita diwajibkan untuk memiliki kemampuan merancang alat evaluasi pembelajaran IPS di SD, kemudian menyusun alat evaluasi pembelajaran, kemudian merancang alat evaluasi hasil belajar IPS dari aspek kognitif atau nilai dan sikap sosial. Kemudian yang terakhir menerapkan alat evaluasi hasil belajar IPS di SD dari aspek keterampilan. Kemudian kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa yang diketahui setelah membaca modul. Setelah membaca modul saya jadi mengetahui bahwa evaluasi itu sangatlah penting. Karena evaluasi ini mempunyai peran utama yaitu untuk pengambilan keputusan, kemudian bertanggung jawab penuh untuk kegiatan yang telah dilaksanakan. Bahkan dengan adanya evaluasi ini sebagai penentu apakah tujuan yang dilakukan tercapai atau tidak. Bahkan banyak lembaga yang membutuhkan evaluasi. Kemudian dari sini kita dapat membandingkan macam-macam evaluasi beserta kegunaannya masing-masing. Di sini juga dijelaskan bagaimana cara merancang alat evaluasi hasil belajar, kemudian menyusun alat evaluasi hasil belajar dari segi aspek kognitif, dan bagaimana evaluasi dari segi nilai dan sikap sosial. Kemudian kita melangkah ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa manfaat mempelajari modul tersebut yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Efektifkan pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian hasil pembelajaran oleh setiap peserta didik. Kemudian siswa menjadi lebih cepat memahami dan dengan cepat mengungkapkan ide serta mampu menghasilkan pemikiran yang orisinal serta dapat berinteraksi dengan baik.